Halo, selamat datang kembali di episode selanjutnya di Stepping Up bersama dengan gua Fatur dan co-host yang masih sama juga, yaitu Halo semuanya, aku Iskim. Ya, aku lagi bosen gak sih? Enggak lah ya, baru 2. By the way, kontrak kita sampai kapan nih? Sampai kapan ya? Belum ada kontraknya, iya, belum ada. bikin. Belum tanda tangan ya? Oke. Dan ini juga by the way gak dibayar ya? Iya, ini volunteer ya guys, mohon maaf. Karena podcastnya belum ada duitnya. Gak apalah, santai ngobrol-ngobrol. Oke deh. Ini agak ada kaitannya nih sama obrolan sebelumnya, dan di obrolan sebelumnya itu kita sempat bahas ya, yang ada kaitannya sama uncertainty ini adalah tentang momen duka gitu atau perasaan duka. Dan sebenarnya udah sedikit dibahas juga sih kalau momen duka atau perasaan duka ini erat banget kaitannya sama kehilangan gitu. Dan kalau di episode sebelumnya kita ngaitin momen kehilangan ini adalah momen kehilangan anggota keluarga kita atau orang yang kita sayangi. Nah, sekarang kita bakal bahas nih lebih lanjut tentang momen duka ini atau grieving, bisa kita sebut sebagai grieving, tapi dengan sudut pandang yang mungkin lebih luas gitu. Dan untuk ngomongin grieving ini, kita masih ditemenin sama Kak Sena. Halo Kak Sena. Halo Fatur, Iskim. Halo. Yes. Gimana nih? Lagi kita. Nanya apa kabar lagi gak nih? Enggak ya? Oke. Semoga baik-baik aja, dan teman-teman di rumah yang lagi dengerin pun semoga terus baik-baik aja ya. Oke, ini sedikit kasih bridgingan lagi nih. Sedikit kasih awalan. Jadi momen grieving itu atau perasaan duka, kalau yang gue baca-baca gitu ya, erat banget kaitannya sama kehilangan. Nah, tapi kehilangan ini bisa kehilangan apapun gitu. Yang utama, yang paling dekat sama kita, yang sering juga terjadi di masa pandemi ini adalah kehilangan anggota keluarga atau orang yang kita sayangi ya. Itu udah gak bisa dihindarkan lagi. Kita juga banyak dengar berita tentang itu. Tapi di luar itu juga ternyata ada banyak, misalnya kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Pokoknya ya hal-hal yang bersifat kehilangan, terus yang kehilangan itu berdampak banget sama diri kita sehingga kita punya perasaan duka gitu, duka yang mendalam terhadap hal itu karena kita kehilangan sesuatu. Nah, kita bakal ngomongin lebih lanjut nih tentang ini. Jadi kalau menurut Kak Sena nih, bener nggak sih statement tadi kalau misalkan grieving ini kaitannya nggak cuma tentang kehilangan anggota keluarga kita aja gitu, atau orang yang kita cintai karena meninggal? Iya, betul banget. Jadi grieving itu sebetulnya hubungannya dengan segala macam kehilangan ya gitu. Kehilangan, kalau yang hubungannya sama manusia, hubungan manusia itu kehilangan anggota keluarga karena meninggal, atau ya sebenarnya nggak cuma anggota keluarga, siapapun orang terdekat kita yang cukup berdampak, atau kita bisa bilangnya significant others gitu ya. Significant others kita meninggal dunia, nah itu pasti banget kita akan mengalami momen grieving. Kemudian hubungan pernikahan, pacaran, hubungan pertemanan, bahkan kadang ada loh ya yang kita teman sahabatan, ya. Kan, sahabatan terus itu karena satu dan lain hal harus berpisah gitu kan. Nah itu juga relevan dengan kedukaan. Kemudian ada juga kehilangan gitu ya, grieving. Ada juga kehilangan yang sifatnya materi, kayak misalnya habis kena pencurian, atau misalnya perampokan atau apa, itu juga bisa loh masuk ke momen grieving. Termasuk kalau saya gue boleh sharing, dulu zaman gue kuliah gitu ya, gue pernah bikin riset gitu ya terkait dengan grieving orang-orang tunadaksa, mereka yang cacat fisik, yang cacat fisiknya itu bukan dari lahir gitu. Jadi karena kecelakaan. Iya. Jadi waktu itu gue pernah mewawancarai seseorang yang karena kecelakaan, jadi ojol gitu ya, driver ojol kecelakaan, terus itu harus diamputasi. Kemudian ada juga yang korban gempa terus tertimpa tertimpa reruntuhan, terus harus diamputasi kayak gitu ya. Itu mereka melalui momen grieving juga gitu. Grieving karena kehilangan anggota tubuhnya. Gitu. Jadi segala macam kehilangan itu sebetulnya relate atau relevan dengan grieving. Gitu. Dan mungkin batasnya adalah kehilangan yang berdampak banget gitu ya buat diri kita.
Kalau Betul. kayak kehilangan uang misalnya kita kecopetan atau apa, tapi kita ngerasa biasa aja, bukan grieving ya. Bukan sih kayaknya. Kayak udahlah ikhlas aja lah gitu, orang di Ikhlas dompet juga aja, cuma ada betul. 50.000 gitu kan. Benar. Itu enggak ya? Bahkan ini Iya. aku bacanya kehilangan atau misalnya hewan peliharaannya meninggal gitu, itu juga bisa ya masuk ke Iya. ya gitu kan. Bisa. Fatur kan pelihara kucing gitu ya, misalnya kucingnya Yes. gitu kan. Aku juga pelihara kucing, jadi mungkin berdampak gitu ya. Sampai Betul. menimbulkan kesedihan yang teramat sangat gitu ya. Dalam. Mm. Betul. Oke. Ini kita udah dapat batasannya nih. Momen grieving itu yang seperti apa? Tadi ya, maksudnya nggak semua momen kehilangan itu bisa jadi kita sebut grieving. Tapi kalau itu berdampak banget buat diri kita dan kita ngerasa sedih banget gara-gara itu bisa kita sebut sebagai grieving. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya lebih ke kayak gini kali ya. Kalau kita ngerasain momen grieving itu, yang harus kita sadarin dan yang harus kita lakuin tuh apa? Mungkin boleh di-share juga kali hal-hal yang mungkin pernah dialamin atau apa. Kan sebelumnya juga Kak Sena dan Iskim juga secara personal sempat cerita juga ya kalau pernah kehilangan anggota keluarga yang sangat dicintai gitu. Nah, mungkin BTW bisa, saya jadi narasumber ya sekarang. enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita Oke. saling share aja gitu ya. Nah gitu, mungkin bisa dikaitin sama hal itu. Dan mungkin juga ada pendengar yang agak lupa sama episode sebelumnya. Jadi bisa looking back lagi gitu sama yang itu. Dari Sena dulu dah. Boleh. Boleh. Kalau jawaban pertama gue buat pertanyaan Fatur yang tadi bilang harus apa, kalau misalnya momen berduka, menurut gue jawaban yang paling yang bisa gue kasih adalah harus berduka sih. Oh, harus ya. Gitu. Harus, maksud gue melewati masa dukanya gitu. Melewati masa dukanya. Karena menurut gue kehilangan sesuatu atau seseorang yang berharga gitu ya, yang bermakna, itu manusiawi dan alamiah ketika kita kemudian merasakan kesedihan yang mendalam. Terus kalau ditanya, kalau kita udah merasakan kesedihan yang mendalam, terus harus apa? Ya lewatin gitu. Maksudnya lalui prosesnya gitu. Itu juga jadi satu hal yang sampai sekarang tuh be honest gue masih mencari gitu kata yang tepat kalau misalnya mau ngucapin turut berbelasungkawa sama orang gitu. Karena biasanya kan yang kita suka template-nya gitu ya. Kalau kita tuh suka semoga diberikan kekuatan dan ketabahan gitu ya. Yang mana menurut gue mungkin bisa dibikin lebih harusnya gitu ya, kita bisa bikin itu lebih memvalidasi emosinya mereka dulu gitu. Nggak langsung dikasih kekuatan nanti datangnya nanti gitu. Nggak apa-apa berduka dulu gitu, berproses dulu, bersedih dulu. Kekuatan itu hadir karena effort sebenarnya. Nggak tiba-tiba kita jebreng gitu dapat kekuatan. Itu tuh sesuatu yang dipupuk pelan-pelan dengan waktu tertentu, dan setiap orang waktu berdukanya beda-beda ya. Ada yang sebulan selesai, ada yang seminggu selesai, ada yang 6 bulan selesai, baru selesai, ada yang bahkan bertahun-tahun baru selesai, dan itu tidak apa-apa gitu. Dan itu kekuatan itu nanti dipupuknya nanti gitu, satu demi satu kayak gitu. Nah kalau misalnya berhubungan sama pengalaman gue pribadi, memang gue baru 7 bulan. Baru 7 bulan tinggal oleh bokap gue karena COVID gitu ya. Jadi waktu itu gue sempat dirawat di rumah sakit 1 bulan bareng sama bokap dan nyokap. Alhamdulillah gue dan nyokap kemudian saat ini sudah sehat gitu ya, sudah kembali beraktivitas kayak gitu. Tapi bokap termasuk yang menjadi satu dari yang saat ini jumlah korban COVID ada puluhan ribu itu gitu. Salah satunya adalah bokap gue gitu sih. Dan prosesnya bisa dibilang nggak mudah gitu. Prosesnya nggak mudah. Kalau misalnya dibilang gue sudah bisa beraktivitas seperti biasa, udah gitu ya. Di awal-awal itu nggak bisa konsentrasi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau misalnya kita hubungin sama teori grieving itu kan emang ada 5 ya, ada 5 fase gitu ya. Ada denial, habis itu kita anger, marah gitu ya. Kemudian bargaining,
kemudian ada fase depression, kemudian terakhir acceptance, kayak gitu. Nah, walaupun ada 5 tahap, bukan berarti 5 tahap ini itu berjalannya lurus, linear ya. Jadi bisa aja loh kita pertama itu denial, tapi dari denial tiba-tiba langsung ke depression, tapi habis itu balik lagi nanti ke anger gitu, itu bisa. Oke. Oh bisa ya itu ya? Bisa. Oh, Bisa. baru tahu. Jadi nggak harus satu Urutan. persatu stepnya, nggak harus urutan kayak gitu. Dan periodenya juga setiap orang beda-beda. Ada yang denialnya lama banget gitu. Ada yang cepat gitu. Ada yang fase depressionnya justru yang lama gitu. Dan itu ya tadi ya, setiap orang beda-beda. Yang gua tahu sih kita mungkin akan butuh bantuan profesional kalau misalnya melewati 6 bulan itu masih belum ada tanda-tanda accepting dan itu mempengaruhi produktivitas sehari-hari. Nah itu sepertinya tanda-tanda butuh bantuan profesional gitu. Karena udah terlalu lama mungkin ya. Karena udah terlalu lama dan belum bisa balik lagi ke fungsi kesehariannya gitu. Nah yang jadi nggak produktif gitu ya. Betul, jadi nggak produktif. Yang dibantu dibenerin adalah gimana tetap akan melalui gitu ya sampai fase acceptance, tapi kemudian itu dibarengin dengan fungsi sosialnya itu nanti dan fungsi dirinya itu pelan-pelan dikembalikan gitu. Jadi bukan kemudian gara-gara ke psikolog misalnya tiba-tiba ya selesai kamu langsung bisa accepting gitu, enggak gitu ya. Jadi tidak semudah itu gitu ya. Tidak semudah itu, betul. Jadi tetap prosesnya dijalanin, tapi gue yakin teman-teman yang psikolog itu akan membantunya itu dalam hal mengembalikan ke fungsi diri dan fungsi sosial kita yang lagi berduka gitu sih. By the way waktu itu ngerasa sembuhnya itu berapa lama Kak? Gua itu mulai bisa konsentrasi buat bekerja itu kira-kira sebulan. Cuman kalau misalnya boleh jujur sampai saat ini ya berarti 7 bulan itu tuh gue masih suka ada di fase kadang-kadang masih suka balik loh ke fase denial. Ya aku mau nanya itu. Jadi kan mungkin udah acceptance nih ya. Kita udah acceptance gitu pas kita ngelaluin itu. Tapi ada masa di mana kita kayak remind lagi gitu loh. Terus jadinya masuk ke stage yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Ngerti gak sih? Iya itu emang bisa ya ternyata ya? Bisa. Dan umum bisa. Kayak gitu ya? Umum. Betul, bisa dan umum. Emang gue abnormal. Kayak tempat makan abnormal. Sebut merek Pak, gak boleh Pak. Iya, bisa. Tapi teman-teman jangan langsung percaya gue ya gitu ya. Tetap coba untuk clarify ke sana kemari gitu. Tapi yang gue pelajari di keilmuan gue waktu gue kuliah itu bisa, dan itu gue rasakan juga ke diri gue sendiri 7 bulan ini gitu ya. Gue sempat ada di fase denial karena kalau gue boleh cerita kondisi gue cukup unik. Ya mungkin dirasakan juga sama teman-teman yang kehilangan anggota keluarga karena COVID. Karena kita itu bahkan tidak melihat jasad anggota keluarga kita gitu. Tidak bisa memandikan, tidak bisa mengkafani. Yang waktu itu gue langsung temui adalah peti jenazahnya bokap gue gitu. Jadi kadang-kadang tuh gue merasa ketika gue lagi pulang ke rumah orang tua gue gitu ya, gue merasa bokap gue lagi pergi aja gitu, lagi pergi kemana gitu, belum pulang gitu. Denial ya. Itu kan denial ya. Karena pada kenyataannya sebetulnya bokap gue udah gak ada, udah meninggal. Tapi masih suka ada perasaan-perasaan itu gitu. Karena unik, proses itu unik di gue karena tadi ketika proses meninggalnya bokap gue bahkan tidak bisa melakukan tanda kutip ritual-ritual yang biasanya orang lain lakukan ketika anggota keluarganya meninggal. Gitu. Dan prosesnya juga cepat banget gak sih kalau COVID tuh diambilnya? Betul. Kan? Betul. Mungkin menambah rasa itu ya tadi Danielnya itu. Betul. Dan I would say fase depression itu juga salah satu yang gue alamin. Karena gue bukan profesional ya, jadi gue nggak tahu ini fasenya yang mana. Cuman gue melabeli itu fase depression karena ada kondisi-kondisi di mana gue itu nightmare, mimpi buruk. Mimpi buruk. Khususnya kalau misalnya gue
tidur. Habis baca berita tentang COVID. Oh enggak sih, justru karena gue tidur, misalnya gue tidur di ini jadi detail nih. Jadi ketika gue dikabarin bokap gue meninggal itu, jadi bokap gue kan meninggalnya di ICU rumah sakit gitu ya. Dan saat itu gue lagi masih isolasi mandiri karena gue juga masih COVID gitu, masih positif COVID. Jadi gue lagi isolasi mandiri. Gue tidur di kamar gue dan gue terbangun hampir jam 12 malam. Gue terbangun karena telepon dari ICU gitu. Jadi di malam itu gue terbangun, telepon dari ICU, terus saya itu dikabarin kalau bokap gue kritis, lagi diusahakan untuk pakai pacu jantung gitu ya. Habis itu karena pakai prosedur COVID, jadi gue cukup baiknya adalah perawatnya itu jadi menawarkan untuk video call, jadi gue bisa melihat gitu proses pacu jantungnya itu kayak gimana. Tapi kemudian setelah 20 menit berlalu tidak ada respon, jadi akhirnya dinyatakan meninggal. Nah itu kan berita meninggalnya bokap gue itu kan hadir ketika gue tidur, terus saya itu bangun gitu ya, kebangun karena itu. Nah kalau gue itu tidur di kasur itu gitu, di kamar gue, di spot itu biasanya gue nightmare gitu, karena entah kenapa itu kayak recalling lagi momen-momen dimana gue terbangun karena dan mendapat kabar buruk gitu. Dan itu masih terus terjadi sampai 7 bulan ini gitu ya. Dan gue merasa itu mengganggu keseharian gue at some point. Jadi gue pun memberanikan diri untuk mendapat bantuan profesional untuk bisa melewati itu. Jadi poin yang mau gue sampaikan adalah stage of grieving itu bisa loncat-loncat gitu ya, beda-beda tiap orang, dan kita perlu tahu kapan kita minta bantuan profesional. Dan tidak apa-apa, gak masalah, bukan sesuatu yang jadi jadi hal yang memalukan kalau misalnya kita nggak semudah itu untuk melalui masa grieving. Yes, betul. Sempat merinding juga tadi gue. Yes, karena ya memang momen grieving yang kehilangan keluarga atau yang kehilangan orang yang kita cintai itu memang ya tadi sih udah momen-momen yang paling udah tinggi banget lah gitu. Kita juga kadang-kadang suka bingung gimana gitu ya, entah apa yang sendiri ngalamin aja tuh kadang-kadang suka bingung juga harus gimana gitu, apalagi orang yang ngedengerin doang juga kadang-kadang juga suka bingung harus gimana memposisikannya. Apalagi pengalaman pertama itu kayak bingung banget sih waktu itu aku. Ya. Nah kalau Iskim nih sembuhnya atau ngerasa sembuh gitu atau sampai bisa beraktivitas secara normal berapa lama? Waktu itu hampir 6 bulan sih, cukup lama. Jadi untuk niat, apalagi aku waktu itu lagi skripsi, lagi tugas akhir lah ya, dan tugas akhir aku tuh harus nge-lab karena biologi kan. Yes. Terus untuk mengumpulkan niat dan datang ke kampus dan ke lab itu kayak susah banget sih. Saat itu sembuhnya gara-gara teman-temanku datang ke kosan. Jadi kayak, dan mereka tuh juga mungkin pertama nanyanya rada ngeselin ya. Mungkin kayak, dan aku pun jadi kayak, ini apaan sih gitu loh. Jadi kayak ketika mereka datang tuh aku malah nggak suka gitu. Sen, aneh kan Sen ya. Jadi kayak orang ngasih perhatian, aku nggak suka. Terus aku ngerasanya kayak, apaan sih kalian yang kalian omongin tuh bener-bener nggak relate sama aku gitu loh. Kayak kalian tuh belum pernah ngalamin ini gitu loh. Jadi kayak nggak tahu itu position apa ya, stage-nya di mana itu aku nggak tahu. Terus itu akhirnya bisa jadi anger loh. Oh iya kan, marah kan, karena kan kayak marah. Ya, iya kan kayak ya yang kalian lakuin itu ya iya gue sabar, gue apa, tapi kenapa ya pertamanya Daniel juga sih kayak kenapa yang harus meninggal tuh bokap gue gitu loh, kenapa gitu loh, kenapa meninggalnya nggak nanti gitu pas bokap gue ngeliat gue udah lulus kuliah gitu loh, karena selama ini udah nguliahin lama-lama udah mahal-mahal gitu kan, nggak ngeliat gue lulus gitu loh. Kayak ada di fase itu, terus kayak tanpa orang mungkin datang, dan mereka ya aku nggak nge-blame mereka juga ya, maksudnya kayak mereka mungkin juga nggak tahu niatnya baik ya, niatnya baik mungkin, tapi approach-nya nggak tahu juga caranya gimana. Awal-awal mungkin aku ngerasa kayak gitu, kayak marah gitu, terus akhirnya lama-lama mereka luluh juga sih, karena mereka mungkin juga sambil belajar ya approach-nya gimana. Datangnya tuh nggak ngomongin tentang
tugas akhir keluarga, tapi tuh ngebawain makanan, ngomongin hal yang aku suka gitu loh, kayak misalnya nonton film apa gitu-gitu lah yang bener-bener kayak entertain gitu lah. Saya nggak menyinggung hal-hal yang emang nggak mau aku pikirin dulu gitu sih. Akhirnya lama-lama turun, akhirnya mau ke kampus juga gitu loh. Itu hampir 6 bulan sih. Gitu sih acceptance-nya. Tapi bener tadi yang dibilang sama Sena, walaupun udah acceptance sampai detik ini udah acceptance karena itu udah hampir 5 tahun yang lalu. Tapi ada saat dimana ketika ingat itu kayak remind lagi dan ada di fase yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Kayak ya mungkin ya sering banget lah, kayak aku nggak bahkan nonton film yang berkaitan sama ayah aja aku kadang masih nangis, terus kayak semalam nggak bisa tidur, overthinking gitu lah, masih sering kayak gitu loh. Jadi mungkin ya benar gitu, aku juga baru tahu dari Sena kalau stage-nya itu bisa terulang ketika kita menemukan sesuatu yang relate dengan fase-fase sebelumnya gitu yang kita udah laluin gitu ya. Terima kasih Sena ilmunya. jadi lebih aware kan, maksudnya kayak iya, ini betul. dan shoppingnya kayak lebih ini kan ngeh gitu kan, nggak boleh nih ada di sini terus-terusan gitu kan. Iya lebih ngeh sih jadinya. Oke, thank you. Oke. Nah nih gue kalau boleh saran nih Iskim, ketika nanti ada di perasaan-perasaan itu lagi gitu, jangan langsung deny, nggak boleh sih Kim. Jadi terima dulu, ini gue lagi di fase mana nih, gue balik lagi ke fase mana gitu. Jadi sambil ditanya aja, gue lagi balik ke fase mana, nih gue marah lagi nih gitu. Kayak yaudah nih, gue marah. Tapi habis itu kemudian kedepannya apa yang habis itu gue bisa lakuin gitu sih. Jadi kalau boleh saran untuk teman-teman yang mendengarkan juga ya, kalau misalnya sempat ada di fase-fase serupa, itu jangan langsung kayak enggak, gue nggak boleh, jangan. Itu justru berat gitu buat kita bisa move on gitu ya. Justru diterima dulu gitu sih. Yes. Malah balik melukai juga nggak sih gitu? Kalau kayak gitu. Bisa jadi. Sama boleh ya Fatur, gue gara-gara tadi Fatur bilang lo sempat merinding apa segala macam, gue jadi teringat disclaimer gitu ya ke teman-teman yang mendengarkan, kalau misalnya lagi mendengarkan di khususnya di yang episode ini, terus kemudian ada rasa nggak nyaman, misalnya kayak tadi ya tiba-tiba jadi kayak merinding atau tiba-tiba tertrigger gitu ya, ada perasaan negatif lagi yang muncul, nggak apa-apa lo untuk bisa kasih jeda dulu gitu, bisa klik pause dulu gitu kali ya. Tapi habis itu jangan ditinggalin, lanjutin nih. Karena podcast gitu. Bukan radio ya, jadi bisa di pause dulu. Karena podcast itu radio, betul. Dan itu juga termasuk untuk kita ngejaga situasi mental teman-teman, karena kita nggak tahu ya teman-teman situasinya lagi kayak gimana pas lagi mendengarkan podcast. Gitu. Personally gue bukan ada di momen yang sama nih kayak Kasena atau Iskim gitu, tapi dari sini juga gue atau teman-teman juga mungkin bisa belajar ya, kalau misalnya terjadi suatu hal yang seperti itu. Tadi sih pesan dari Kasena ya, jangan sampai denial gitu, dan jangan sampai malah menyalahkan diri kita karena kita ngerasa kayak gitu. It's okay buat ngerasa kayak gitu, tapi teman-teman juga harus ingat jangan terlalu berlarut lah, jangan sampai lama-lama gitu aja. Gitu ya. Dan kalau ngerasa udah terlalu lama dan belum bisa balik lagi ke kondisi semula, mungkin itu saatnya teman-teman butuh bantuan profesional. Gitu ya. Nah, itu momen grieving yang kita alamin gitu ya, mungkin orang lain alamin. Nah sekarang sebagai orang yang mungkin dengerin nih, atau sebagai orang yang dipercaya jadi support system orang yang mengalami momen grieving, kira-kira harus apa? Nah tadi juga sebenarnya sempat dibahas ya, kalau Kasena ini masih bingung sebenarnya untuk ngucapin ucapan kedukaan kepada orang lain tuh harusnya kayak gimana. Karena personally gue juga kayak gitu. Kadang-kadang gue saking bingungnya pun kadang-kadang sampai gak ngucapin gitu. Dan gue punya pendapat dari dulu, misalkan kalau ada teman kita nih yang orang tuanya atau siapapun itu meninggal, biasanya kan suka ada broadcast di grup WhatsApp ya. Nah ketika itu diumumkan, teman-teman kita biasanya kan langsung ngederet tuh pakai kata-kata yang template tadi kan. Nah gue tuh dari dulu beranggapan kalau misalkan orang itu dekat sama gue dan gue merasakan apa yang dia rasakan gitu, kesedihannya itu, gue bakal ngucapin itu secara personal. Jadi gue gak akan ngucapin di grup, tapi gue akan langsung PC, chat personal aja. Itu yang pertama.
Dan tapi sekalipun itu udah gue lakuin, tetap kadang-kadang bingung juga kira-kira harus gimana sih kita memposisikan diri kita. Jangan-jangan niat kita yang baik untuk nyampein itu malah jadi bumerang juga buat dia gitu. Sampai tadi kan ngerasanya ini kok orang malah nyeramahin kita untuk tegar dan sebagainya. Iya, gitu. betul. Kira-kira yang baiknya gimana ya gitu, yang bijak gitu ya. Kalau benar atau enggak kan kita kadang-kadang nggak tahu ya. Kita nggak tahu pasti perkataan yang benar tuh kayak gimana. Cuman yang bijak tuh kira-kira kayak gimana sih? Kan Kak Sena dan Iskim nih termasuk yang udah pernah ngerasain itu. Dan kira-kira dari ucapan teman-teman kalian yang paling mengena tuh ucapan yang seperti apa? Kalau mungkin Iskim punya hal yang beda ya. Kalau tadi Iskim juga sempat cerita mulai terbantu justru ketika teman-temannya itu menunjukkannya dalam bentuk tindakan, bukan saran ya, tindakan kayak ngirim makanan atau segala macam gitu. Atau ngomongin hal-hal yang membuat Iskim agak terdistract gitu ya, terdistract ya sama kondisi kedukaannya. Kalau gue itu terbantu sama mereka-mereka yang gue setuju sama Fatur yang personal chat itu gue somehow lebih bisa kayak wah lo personal chat gitu ke gue gitu, personal chat terus habis itu dan nggak cuman bilang nggak melulu bilang sabar kuat tabah tapi ya tadi sih validasi gitu. Jadi kayak mereka memahami kalau kondisi gue itu sedang tidak baik-baik aja gitu. Biasanya gue dan saat itu kan kondisi gue masih positif COVID ya. Jadi justru gue sangat terbantu sama mereka-mereka yang kayak nanya terus kondisi kesehatan lo gimana gitu. Jadi itu membuat gue juga kayak oh iya ya, gue harus aware juga nih sama kondisi kesehatan gue. Bukan cuma sama kedukaan gue doang gitu, tapi kondisi kesehatan gue itu gimana. Terus habis itu banyak juga kok teman-teman gue yang alhamdulillahnya mereka jadi kalau kayak Kak Fatur gitu ya, mau PC terus tapi juga tetap bingung mau PC apa, itu bahkan nggak apa-apa untuk bilang gue bisa bantu apa. Nah, iya. Gitu. Gue bisa bantu apa. Itu paling aman. Karena ya udah kita denger aja nih dari orang yang lagi berduka, dia tuh lagi paling dibutuhinnya apa. Terus kalau misalnya dia jawabnya gue juga nggak tahu. Kadang gitu ya orang yang lagi berduka, gue juga sempat ada di titik kayak gue juga nggak tahu, nggak cuman berduka karena meninggal, berduka karena misalnya abis putus aja gitu, putus. Yes. Gue nggak tahu gue harus ngapain. Gue nggak tahu gue harus ngapain, gitu kan. Nah itu kita sebagai support systemnya nggak bisa maksa, karena ya emang orang yang melewatinya itu harus tahu dulu sih, harus bisa melabeli dulu setidaknya ya itu, harus bisa melabeli dulu sehingga mereka bisa tahu butuhnya apa. Nggak bisa terus gara-gara dia nggak tahu terus kita menerka-nerka dia butuhnya apa terus habis itu kita sok tahu gitu. Yes. Jadi kalau misalnya kadang kalau misalnya kemudian dijawab gue juga lagi nggak tahu gitu terus kayak oke, lo lagi kalut banget ya pasti sekarang kondisinya, ya udah kalau gitu istirahat. Biasanya sih kalau gue itu ngingetin rutin lagi, balik lagi ke ngingetin rutin. Istirahat yang cukup ya, makannya sebisa mungkin tepat waktu, walaupun gue tahu susah sih untuk bisa makan di kondisi lo kayak gini, tapi gue harap lo tetap bisa jaga kesehatan lo juga ya. Jadi istirahat, makan, ya itu dua itu sih gitu. Itu kan karena basic needs, semua orang tuh butuh gitu, basic needs itu istirahat, makan gitu kan. Jadi kalau clueless-cluelessnya kita balikin lagi aja ke istirahat, makan. Oke. Kalau Iskim gimana? Aku semenjak mengalami hal itu, jadi aku benar-benar gak pernah sih yang chat template itu jadinya, karena aku jadi ngejaga banget gitu kan. Nah sebenarnya relate banget sama temanku beberapa bulan lalu juga ayahnya meninggal, teman deket banget. Jadi yang aku lakuin ya pertama private chat, bener sama. Terus yang aku bilang itu ya biasa lah ya sebagai muslim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus habis itu kayak berusaha untuk tenangin dia dan bener kayak declare perasaan dia. Terus aku bilang aja kayak gini, lo kalau mau nangis sekarang gak apa-apa nangis, pokoknya luapin apa yang lo rasain sekarang gitu kan, gak apa-apa gitu loh. Maksudnya itu tuh hal yang lumrah gitu dilaluin sama semua orang. Dulu juga gue kayak gitu loh. Maksudnya kayak
dan nggak ada yang ngomong kayak gitu ke gue dulu ya gitu loh. Jadi ngerti banget, dan akhirnya aku bilang kayak gitu sih, nggak apa-apa kalau mau sedih sekarang sedih, tapi ketika udah baikan baru ya udah gitu lah. Misalnya kalau misalnya lo nggak mau nemuin tamu dulu ya udah nggak apa-apa gitu loh, maksudnya kayak gitu sih. Terus kayak misalnya aku juga ingetin yang basic need-nya tadi kayak makan, terus sholat kalau bagi yang orang muslim ya. Jadi aku kayak ingetin yang bisa ngebantu sekarang biar lo tenang tuh cuma sholat, aku bilang gitu sih. Terus yang kedua makan, karena lo kalau mau sedih pun butuh tenaga, aku bilang gitu sih. Kayak lo mau sedih, mau nangis, mau apa, itu tetap butuh tenaga, dan lo harus makan, bilang gitu kan, apapun kondisi lo. Terus kayak gitu sih. Terus kayak ingetin lagi orang-orang yang di sekitar, jadi dia tuh sedih tuh nggak sendirian gitu loh, mesti kayak ada keluarga juga kayak. Terus aku bilang kayak gini juga sih, titip nyokap lo juga. Jadi pasti yang sedih tuh nggak cuma lo doang, tapi nyokap lo juga, kakak lo juga. Jadi saling kuatin gitu loh, mesti kayak saling support gitu, kalian nggak sendirian gitu, bertiga gitu. Terus ya aku bilangnya sih, jadi kayak dia nggak ngerasa ngelalui itu sendirian, jadi nggak terlalu berat bagi dia mungkin ya, mesti kayak punya tempat untuk kembali lah, masih punya tempat untuk kembali. Terus tadi basic need-nya diingetin, ya setengah maksa tapi ya itu penting gitu loh, itu doang sih. Jadi kayak, dan kasih waktu ke dia, kayak take your time, kalau mau nangis ya udah nggak apa-apa nangis sekarang gitu. Tapi kalau misalnya nanti udah selesai ya udah gitu loh. Aku selalu bilang kayak gitu sih. Jadi aku nggak pernah chat yang tambah ya, yang apa gitu. Aku udah nggak pernah gitu sih, karena menurutku nggak guna gitu. Karena tadi ya mungkin masih denial ya di awal-awal ya, orang-orang yang baru ditinggalkan gitu ya. Jadi kayak nggak guna itu semua sebenarnya gitu. Karena bener kata Sena tadi, itu akan ada fasenya sendiri ketika dia udah mulai bisa tabah, bisa menerima semua ini gitu. Yes. Dan ya teman-teman juga harus sadari ya, kalau misalkan ada di momen kayak gitu jelas nggak mudah untuk dilewatin gitu. Mereka nggak akan sembuh dengan sekedar kalian bilang yang tabah ya gitu, atau apa ya pokoknya pakai kata-kata template yang mengharuskan mereka ini itu dalam waktu cepat lah. Jangan sampai ini mungkin gue ada agak look back nih ke masa kecil. Kita kan dari dulu sering banget nih, mungkin teman-teman relate juga, sering banget dilarang untuk beremosi gitu. Kita nangis misalnya karena Jangan jatuh dan nangis sebagainya, gitu ya. Jangan nangis dan sebagainya, apalagi kalau cowok, jangan nangis kamu kan cowok dan sebagainya. Nah, jangan sampai momen kayak gitu itu terjadi ketika ada orang lain yang lagi grieving terus kalian ngomong kayak gitu, karena jelas benar itu nggak membantu sama sekali. Dan kalau gue simpulin, kata-kata template gitu disebutnya namanya storytelling. Jadi kalian mengatakan sesuatu yang harus mereka lakukan, yang sebenarnya itu nggak membantu sama sekali. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah ngingetin mereka tetap ada di saat mereka butuh gitu. Terus kalau misalkan memang teman kalian atau yang lagi ngalamin momen duka itu belum makan, kita beliin makanan. Jadi bisa disimpulin, stop storytelling dan lakuin story showing gitu. Kalian lakuin apa yang memang kalian bisa bantu gitu ya. Dan dari ceritanya Kak Sena, dari ceritanya Iskim, semoga teman-teman yang dengar juga bisa makin pintar gitu, dan bisa makin bijak kalau misalkan nanti ada teman kalian atau bahkan diri kalian sendiri yang ngerasain momen duka seperti ini gitu kali ya Kak. Dan ini sejujurnya dari dulu pengen banget gue bahas, dan sebenarnya udah gue bahas sendiri waktu itu, gue udah nge-record sendiri, cuman nggak sedalam ini karena gue nggak ngalamin gitu. Untuk sekarang banyak ya sekarang. Yes, untuk sekarang gue nggak ngalamin, dan ya kayaknya akan lebih tepat kalau misalkan ada yang lebih ngerti kayak Kak Sena, atau juga ada yang pernah ngalamin itu. Jadi kita bisa dapat perspektif yang beda gitu sih. Dan ada yang mau ditambahin nggak Kak Sena atau Iskim tentang hal ini, entah caranya supaya teman-teman di luar sana yang punya momen grieving ini bisa lewatin itu semua, atau ketika kita dipercaya jadi support system orang yang lagi grieving itu bisa ngebantu dengan maksimal? Kalau dari gua
apa ya? Kalau untuk teman-teman yang sedang berduka gitu, tadi sih balik lagi ke coba pahamin sedang melalui fase yang mana, gitu sih. Melalui fase yang mana, pastikan juga teman-teman punya support system di mana teman-teman itu bisa sharing, bisa cerita, bisa dapat validasi perasaan dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun jangan menggantungkan ke mereka gitu, karena kan tetap kontrolnya adalah di kita, yang perlu melalui fase berdukanya adalah kita sendiri kayak gitu. Kemudian untuk teman-teman yang menjadi support system, justru menurut gue, saran gue adalah it's okay ketika teman-teman juga lagi nggak ready jadi support system. Itu juga nggak apa-apa. Jangan maksain gitu ya. Jangan maksain. Gue jadi cerita dikit nih. Gue apalagi di gelombang kedua COVID ini kan banyak ya, bahkan teman-teman terdekat kita yang juga merasakan momen berduka karena keluarganya itu ditinggal, keluarganya meninggal karena COVID. Nah itu gue tuh bahkan sampai sekarang belum siap loh untuk reach out ke dia atau mereka gitu ya, untuk memberikan dukungan duka, karena guanya belum siap gitu. Gue takut guanya pas gue mencoba hadir buat dia, menguatkan, guanya justru yang nggak kuat gitu. Jadi akhirnya gue memilih untuk ya udah, gue setidaknya gue tahu bahwa dia mengalami juga apa yang gue alamin gitu. Tapi gue tidak memaksakan diri gue untuk kemudian karena gue juga mengalami harusnya gue bisa menguatkan dia, enggak gitu. Nggak harus gitu. Jadi teman-teman yang jadi support, yang punya privilege gitu ya jadi support system, itu juga pahamin juga kondisi diri kita gitu sih. Tapi itu emang normal ya berarti ya? Aku setiap dapat kabar duka, apalagi teman dekat gitu ya, yang ayahnya meninggal, itu kayak terkorek gitu lukanya, dan merasakan hal yang sama. Jadi aku pun ketika ngucapin kayak butuh waktu lagi gitu sih. Iya ya, berarti normal ya. Sampai menghela nafas, berat. Baiklah. Memang berat ya gitu, dan apa ya? Kita berdoa sih sama-sama ya, semoga pandemi ini segera berakhir, semoga gelombang ini nggak jadi gelombang-gelombang yang berikutnya, dan teman-teman juga bisa ngejalanin hari-hari lebih normal ya daripada biasanya. Terus kalau teman-teman yang lagi dengerin terus pernah ngalamin momen duka, atau lagi ngalamin momen duka, atau akan ngalamin momen duka, semoga bisa ada hal-hal baik yang diambil dari episode ini. Terutama juga buat teman-teman yang tadi ya, untuk jadi support system yang tepat buat teman-teman yang lagi ngalamin momen grieving, itu bisa ngasih dukungan yang tepat. Nggak cuma sekedar storytelling, tapi ngelakuin story showing. Gitu kali ya untuk episode kali ini. Makasih banyak nih buat Kak Sena, buat Iskim, udah ngasih pembelajaran berharga gitu buat gua, buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga kalian juga bisa mungkin kalau lupa nggak akan kali ya. Kalau lupa nggak akan, tapi bisa jauh lebih baik dari sekarang, gitu aja sih. Oke, itu aja. Makasih banyak sekali lagi buat Kak Sena sebagai tamu di podcast kali ini, dan makasih banyak juga buat Iskim yang udah jadi co-host untuk episode-episode kali ini, gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Oke deh kalau gitu. Sip. Itu aja dari gua dan dari Iskim dan dari Kak Sena. Sampai jumpa di episode berikutnya di Stepping Up. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.